Selamat siang Sobat Hino, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada PT Indomobil Prima Niaga yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu kegiatan talkshow pada hari ini. Talkshow kali ini cukup menarik untuk kita bahas bersama-sama, yaitu dengan tema Strainer, solusi untuk B30. Acara ini live melalui Instagram Indomobil Hino dan Indomobil Hino Jawa Timur. Kami merupakan perusahaan dari Indomobil Hino Group yang bergerak di bidang penjualan kendaraan komersil atau truk dengan brand Hino. IPN atau lebih dikenal dengan Indomobil Hino melayani 3S, sales, service, dan spare part. Dealer kami sudah tersebar di seluruh Indonesia, mulai ujung Aceh hingga Nusa Tenggara. Nah, Sobat Hino, sebentar lagi kita akan bersama-sama mengetahui seberapa penting strainer bagi para pengguna truk. Namun, Sobat Hino perlu ketahui lebih dulu siapa aja narasumber yang hadir pada hari ini sebelum kita mendapatkan beberapa penjelasan dari mereka. Mari kita perkenalkan satu persatunya. Yang pertama, Bapak Benny Arif. Beliau sebagai Branch Manager PT Indomobil Hino Cabang Malang. Selamat siang Bapak Benny. Selamat siang. Berikutnya Bapak Herlianto Sukmo. Beliau sebagai Workshop Head PT Indomobil Hino Cabang Malang. Selamat siang. Yang terakhir Bapak Pedi Irawan. Beliau sebagai ASS Field Advisor PT Indomobil Hino Jawa Timur. Selamat siang Pak Pedi. Selamat siang Sobat Hino. Oke. Wah Sobat Hino, rasanya tadi saya sudah memperkenalkan 3 narasumber kita pada hari ini. Namun saya sendiri malah belum perkenalkan saya sendiri. Eko, sering dipanggil Oke. Saya bekerja di IPN Cabang Malang sebagai Business Consultant Head. Ada hal yang ingin kami informasikan, bahwa sejak tahun 2020 pemerintah telah menerapkan penggunaan B30 sebagai bahan bakar untuk kendaraan niaga. Apa sih B30 itu? Mari kita bersama-sama bahas tuntas apa B30 itu. Pak Pedi bisa dibantu, apa sih Pak B30 itu Pak? Silakan. Oke, terima kasih Pak Eko. Mengenai B30, secara sederhana B30 adalah bahan bakar alternatif, ya. Jadi bahan bakar campuran antara 30% minyak nabati dengan 70% minyak bumi. Seperti itu, Pak. Seperti itu. Kenapa Pak kita harus menggunakan B30 Pak Pedi? Nah, alasannya ini sesuai dengan aturan pemerintah. Ya, jadi pemerintah telah mencanangkan pemakaian B30 di tahun 2020 ini dengan tujuan untuk menghemat devisa negara. Ya, karena saat ini kita masih impor untuk bahan bakar minyaknya. Seperti itu Pak ya. Selain itu juga untuk meningkatkan produksi dari kelapa sawit kita di Indonesia yang berlimpah, ya. Gitu Pak ya. Berarti benar-benar menghemat devisa negara Pak ya. Iya, benar. Kalau boleh tahu Pak, sejak kapan pemerintah menerapkan penggunaan biodiesel itu sendiri Pak? Untuk penerapan biodiesel ini sebetulnya sudah lama ya Pak Eko ya. Jadi sesuai dengan aturan Kementerian SDM nomor 12 tahun 2015 Ya. di sini kita sudah pakai biodiesel itu sejak 2016. Ya. 2016 kita pakai B20 ya. Kemudian tahun 2018 meningkat menjadi B25 ya. Dan sampai di tahun 2020 kita di level B30. Seperti itu Pak. Ya. Berarti ada tahapan-tahapan tersendiri Pak ya untuk level-levelnya. Ya, benar. Pak, apabila kita menggunakan B30, efek apa yang terjadi kepada kendaraan, terutama mesin dulu Pak? Apa itu Pak efeknya Pak? Oke. Untuk mesin yang memakai bahan bakar B30 Ya. ini kalau kita lihat nilai positifnya adalah bisa meningkatkan pembakaran sehingga pembakarannya lebih sempurna dan hasilnya Ya.
gas buang dari knalpot itu lebih bersih. Oh, seperti itu ya. Tapi juga ada efek sampingnya, Pak Eko. Apa itu, Pak? Jadi dikarenakan minyak nabati ini menurunkan kadar kalor atau pembakaran panasnya, sehingga daya torsi mesin itu bisa turun sampai 2-3%. Oh, seperti itu. Iya. Berarti efek pertama nih pada mesin pembakarnya lebih sempurna, Pak ya, seperti itu. Iya, benar. Selain mesin, Pak, ada lagi nggak, Pak? Misalkan kayak saluran pembakaran bahan bakar itu, Pak, seperti apa, Pak? Nah, kalau di bagian saluran bahan bakar, Ya. untuk pemakaian B30 ini bisa lebih bersih karena ada efek deterjen atau pembersihnya. Ya, jadi salurannya, selang, pipa itu Ya. lebih bersih, tidak ada kerak warna kuning yang biasa kita temukan Ya. pemakaian solar yang lama ya. Nah, tapi juga karena pembersihan ini, Ya. efeknya juga akan mempercepat tersumbatnya fuel filter yang pada kendaraan. Ya. Iya. Menarik sekali, Pak. Tadi yang disampaikan Pak Pendi bahwasanya di saluran bahan bakar tadi ada kadar deterjennya, Pak ya. Iya, seperti benar. itu, Pak ya. Apakah itu sama, Pak, dengan deterjen yang sehari kita pakai, Pak? Oh ya, tentu tidak ya. Oh, beda, Pak. Beda. Iya. Berarti beda, Pak ya. Baik, Pak Pendi. Tadi udah dijelaskan dari mesin sampai ke saluran bahan bakar. Nah, sekarang untuk warnanya sendiri, Pak, seperti apa, Pak, itu, Pak? Untuk B30 secara fisik dia lebih jernih, warnanya juga lebih terang dibandingkan dengan solar murni yang lebih kusam ya. Iya. Karena ada memang efek campuran dari minyak nabati tersebut. Seperti itu, Pak. Iya. Untuk Pak Henry sama Pak Beni sabar dulu, Pak ya. Siap. Nunggu giliran, Pak ya. Siap. Iya. Terus tadi, Pak, warna udah. Efeknya, Pak? Untuk efeknya bisa meningkatkan resiko karat pada logam. Ada solusi, Pak, untuk itu, Pak? Nah, kalau untuk karat di sini pada sistem bahan bakar, Hino telah meningkatkan ketahanan pada beberapa komponen. Iya. Ya, yang dari pelapisan nikel pada pipa tekanan tinggi, kemudian ada penggantian selang bahan bakar yang tadinya dari karet biasa diganti karet sintetis, jadi yang tahan dari minyak. Dan juga khusus untuk unit common rail itu di tangki solarnya sudah kita lapisi dengan aluminium, jadi sudah tahan karat. Sudah ada solusi, Pak ya, Ada berarti, Pak, solusi. dari itu Iya. sendiri. Nah, tadi yang disampaikan Pak Pendi ya, tersumbatnya kotoran di filter solar. Untuk menyikapi hal itu, apa solusinya, Pak? Nah, untuk menghadapi tersumbatnya tersebut, mempercepat umur pakai filter, ya, Hino telah menyiapkan satu komponen yang dinamakan adalah strainer. Oke. Sebentar, Pak, itu selamat datang ke Pak Handi Rusli ya, yang baru masuk sama Pak Rudi Surya. Selamat, Pak. Oke, lanjut Pak Pendi. Ya, jadi Hino telah menyiapkan komponen itu, ya. Jadi untuk menghadapi pemakaian B30. Oh, seperti itu, Pak. Iya. Keuntungannya sendiri, Pak. Nah, seperti apa, Pak? Kalau untuk keuntungan, ini yang pasti pemakaian strainer ini bisa memperpanjang umur pakai fuel filter. Di mana kita ketahui bersama, jika pemakaian solar murni, penggantian fuel filter itu bisa sampai 20.000 km. Ya, Nah, sedangkan kalau pakai B30 ini hanya sampai 10.000. Malah ada yang beberapa unit itu bisa hanya 7.000 sudah ganti. Seperti itu, Pak ya. Nah, dengan pemakaian strainer ini kita harapkan umur pakai filternya jadi kembali lagi, ya, Lebih jadi panjang 20.000. lagi. Nah, dengan kata lain bisa mereduce maintenance cost bagi customer. Otomatis Ya. biaya akan lebih efisien, Pak ya. Benar. Luar biasa, Pak ya. Jadi bisa catat dengan rekan-rekan atau customer yang ada di live Instagram bahwasanya strainer ini benar-benar berfungsi untuk mengefisiensi biaya. Luar biasa sekali. Komponen ini, Pak, umurnya sekali pakai atau selamanya, Pak? Untuk strainer ini umurnya untuk selamanya. Oh, selamanya, Pak ya? Ya, selama dia tidak rusak, mungkin karena accident atau tertumbuk dan sebagainya, bisa dipakai. Berarti nggak perlu ganti-ganti Nggak lah, Pak ya? perlu ganti-ganti. Oke. Ya. Selanjutnya Pak Pendi,
cara kerja strainer itu sendiri. Bisa dijelaskan nggak Pak sedikit ya Pak? Nah, untuk cara kerja di sini saya tunjukkan ini bendanya ya, strainer. Nah, di dalam strainer ini ada filter, kemudian ada cyclone ya, warna hitam itu. Nah, dia bertugas untuk memecah gel. Jadi gel yang dari endapan B30 yang ada dari tangki itu akan dihisap dan dia akan dipecah sehingga menjadi kecil-kecil. Oh, nah, kemudian disaring dan dialirkan menuju ke fuel filter. Diharapkan yang masuk ke fuel filter itu sudah solarnya sudah bersih. Oh, seperti ya, ada gelnya. Berarti perlu nggak Pak kita pasang strainer Pak? Perlu sekali. Perlu sekali Pak ya. Jadi bagi customer yang memakai bahan bakar B30 ini disarankan untuk memakai strainer. Oh, seperti itu. Jadi bisa dicatat lagi nih teman-teman, bahwasanya penting sekali, perlu sekali kita pasang strainer ya untuk menghadapi D30. Baik, terima kasih Pak Mendi. Selanjutnya ke Pak Beni Pak ya. Gimana Pak cara menjual strainer itu sendiri? Apa sih kiat-kiat dan strateginya untuk menjual strainer Pak? Silakan Pak. Terima kasih Laiko atas waktunya. Ya, yang pasti bagi saya pribadi, saya bangga untuk menjual produk Hino itu. Kita harus bangga apa yang harus kita jual. Hino ini selalu memberikan the best produknya. Dan memberikan total support ke our customer. Oke. Best produk Pak berarti Pak. Oke, selain itu Pak, selain best produk ada lagi? Nah, kita memberikan total support. Indomobil Hino ini komplit. Kita di bawah naungan Indomobil Hino. Nah, dari sisi sales, selain the best produk ini selain unitnya ini ya sudah disesuaikan dengan kebutuhan customer. Jadi sesuai kondisi di lapangan di Indonesia. Jadi pasti beda kondisi unit yang dipakai di Indonesia dengan di Jepang itu pasti ada perbedaan di Singapura karena harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat kita ini. Oke. Untuk customer sendiri Pak, keuntungannya apa itu Pak? Nah, selain itu dari sisi servis, kita ada kontrak servis. Oh, seperti kontrak mekanik, on-site service kita berikan ke customer. Dan dari sales tadi juga kita berikan training driver dan training mekanik jika customer memerlukan. Kayak gitu. Dan itu kita kasih free Pak. Oh, luar biasa. Kalau kontrak servis ada biayanya. Oh, gitu ya. Dan untuk spare part kita bisa ada kontrak PPC, jadi part price kontrak nasional bisa dan konsinyasi Pak Eko. Oh, seperti itu. Kayak gitu. Berarti total support ini benar-benar total untuk customer Pak ya? Ya betul. Luar Kita biasa. berikan. Kenapa kita awal total support gini? Support kita ini total. Karena apa? Tujuannya memaksimalkan waktu operasional kendaraan Pak. Oh, Dan gitu. menekan biaya operasi kendaraan. Terakhirnya menambah kepercayaan customer terhadap kita supaya terjadi repeat order dan customer nyaman menggunakan produk ini. Oke, luar biasa. Berarti benar-benar memastikan customer akan nyaman beli produk Hino seperti itu Pak ya? Ya, siap. Tadi total support sudah jelaskan. Sekarang apakah ada paket promosi Pak yang bisa disampaikan Pak? Ya, oke. Untuk paket promosinya sendiri, sejak strainer ini di launching pada bulan Februari dan kita ada paket dari bulan Maret sampai bulan Juni, Pak. Nah, ini paketnya harganya murah juga. Apa itu Pak? Paketnya berapa Pak? Murahnya? Kita ada paket plus pemasangan. Strainer ini kita dengan paket pemasangan itu 1 juta Pak. Dari strainer 900.000 dan pasangnya cukup 100.000 Pak. Oh, murah sekali. 1 juta belum termasuk BPN Pak ya? Betul. Oke. Misalkan kalau nggak ikut paket Pak, harga normal berapa Pak itu Pak? Nanti setelah bulan Juni, Ya. rencananya strainer akan dijual harga 1.750.000. Jadi mohon dimanfaatkan bagi customer, bagi rekan-rekan yang menggunakan truk. Ini sangat menunjang bisnis Anda untuk B30 solusinya. Oke, tadi ada paket strainer Pak. Paket yang lain Pak, ada lagi Pak? Yang bisa Kita ada disampaikan? juga paket service campaign. Oke. Nah, untuk setiap ganti oli unit Hino, Ya. itu kita akan ada beberapa banyak gratisnya nih Pak kondisinya. Filter oli kita gratisin. Oh, gratis Pak ya? Nah, general check up kita kasih free.
General check-up free juga Pak. Ya betul. Jasanya juga kita kasih free. Selain itu kita juga ada paket overhaul dan perbaikan. Oh, Nah, seperti itu. misalkan overhaul engine, kita berikan olinya, Pak. 13 liter loh. Oh, gitu. Kalau boleh tahu Pak Benny, oli apa yang digunakan itu Pak? HGO, Pak. HGO Pak ya. Hino Genuine Oil. Oh, seperti itu Pak ya. Oke. Diskon-diskon Pak, ada lagi yang bisa disampaikan? Nah, selain itu ada diskon spare part 45% untuk paket overhaul dan Ya. diskon jasa 20%. Oh. Dan kita sediakan shuttle untuk pengambilan komponen-komponen di customer juga. Oh, seperti itu Pak ya. Betul. Tadi udah dijelaskan Pak paket-paket promosinya. Nah, sekarang strategi penjualan sendiri Pak Benny. Seperti apa Pak? Bisa dibantu jelaskan Pak? Untuk strategi penjualan, ya diagram strategi penjualan yang urutannya kurang lebih sama ya, dari Ya. touch, langsung prospek, nego, deal, dan DO serta delivery. Ya. Cuman ya yang pasti kita dalam menjual ini kita jangan kehilangan momentum yang pasti Ya. di situ. Begitu. Momentum yang seperti apa itu Pak? Bisa dijelaskan Pak? Yang pasti dalam menjual itu kita ada market. Kalau nggak ada market kita sulit. Market pada Pak ya. Jika sulit kita harus menciptakan market. Oh, Kondisinya seperti gitu. itu, Pak, ya. Itu kita harus lakukan inovasi. Nah, dan perlu beberapa strategi, Pak. Nah, strateginya seperti apa? Contohnya dalam situasi COVID. Ya. Sejak Striper ini di launching di Februari, Ya. kami di cabang Malang itu langsung bersinergi antara sales, service, spare part. Gimana caranya menjual Striper sebanyak mungkin dan dalam waktu singkat. Oh, seperti itu Pak ya. Karena barangnya juga datangnya baru bulan Mei. Iya. Nah, kita tahu bulan Mei ini kondisi pandemi di Indonesia dan kondisi Lebaran. Nah, salah satu tolak ukur dari ekonomi itu jalan apa enggak, kita bisa lihat dari truk yang ada di lapangan. Oh, Di seperti jalan itu. ini banyak enggak? Kalau saat itu sepi lah, ini kondisinya lebih sepi. Pada kandang semua. Nah, Iya, ini iya, tantangan iya. buat kami. Ah. Gimana kita bisa nambah income di situ? Oh. Nah, dari sisi dealer, gimana caranya kita menambah unit entry, itu yang kami pikirkan. Karena dari sisi penjualan pasti akan tergerus. Kondisinya begitu, kita ketemu customer juga hari ini secara langsung sulit. Jadi kita by virtual ya. Oh. Kita jaga relationship-nya, telepon, WA, ya Ya. kontak customer lah. Saya maaf menjiplak kata-kata dari Pak Iwan. Oh iya. Kebetulan Pak Iwan lagi live juga Pak. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang. Selamat siang. Nah, menarik tadi yang disampaikan Pak Benny bahwasanya memanfaatkan pandemi COVID sebagai peluang Pak ya. Ya, dan tantangan untuk menjual Striper sendiri. Oke. Selanjutnya nih, tadi udah disampaikan Pak Benny strategi-strateginya. Satu lagi Pak. Oh, ada lagi Pak. Iya. Oke, silakan. Nah, Striper ini merupakan competitive advantage plus bagi kita di Hino, karena di produk lain belum ada ya. Oh, seperti itu Pak. Dan volume dari Striper ini juga lebih besar. Kalaupun di luar ada, itu volumenya lebih kecil. Kita 1 liter banyak. Oh, Jadi nggak habis seperti itu. sekali sedot, nggak mungkin dia sampai telat kayak gitu. Berarti Dan dalam memasarkan sendiri, Mhm. kita di Indomobil Hino sudah terbantu karena kebiasaan kita, habit Ya. kita itu selalu maintain customer. Oh, seperti itu Pak ya. Dari sistem Okayama kita Mhm. pakai Okayama. Kita Mhm. golongkan customer 1 dan 2 ini. Nah, seperti itu. di situ kita akan tembak customer ini. Kita prioritaskan karena apa? Customer 1 dan 2 ini dalam artian VIP kita. Untuk kita menawarkan lebih mudah daripada kita dari customer yang itu ibaratnya masih 1-2 unit, tapi semua itu berpeluang. Dan kita anggap semua itu buat prospek. Berarti Pak Benny memanfaatkan database langsung gitu Pak ya? Iya, database kita kelola benar Iya. dan kita manfaatkan sesuai maksimal mungkin. Kayak Iya. gitu. Ini perlu dicatat juga rekan-rekan ya bahwasanya database itu benar-benar penting ya untuk mendapatkan peluang dengan kondisi pandemik seperti ini. Iya. Seperti itu Pak Benny ya. Teamwork juga berpengaruh Pak. Oh, Jadi teamwork kita ya. nggak bisa kerja sendirian. Iya. Antara sales, service berpat dan admin sebagai backup itu tidak bisa sendirian. Karena di situ tujuannya kita kerja, puncaknya apa? Excellent. Iya. Betul. Dan customer satisfaction itu. Oh, Artinya seperti itu Pak ya. menimbulkan repeat order. Oh, luar biasa Pak Benny.
berarti Pak Benny juga mengedepankan teamwork ya, kerjasama tim Betul, ya. ya. Dari 3 divisi ada seri servis sama spare part seperti itu Pak ya. Ya, beliau ini bantu banyak. Wah, luar biasa. Dalam pemasangannya mungkin Pak Heri bisa jelaskan lebih lanjut. Oke. Nah, sekarang ke Pak Heri. Bagaimana sih Pak teknis pemasangan strainer itu sendiri? Bisa dijelaskan secara simpel aja Pak Heri. Baik, selamat siang Pak Eko. Oke. Jadi sebelum kita melakukan pemasangan pada strainer dan di unit, jadi kita yang paling utama kita pikirkan adalah safety ya. Dari segi safety dari kendaraan yang paling utama adalah kita pasang ganjal roda, terus posisi kendaraan sudah kita netralkan dan handrem kita posisi off, terus juga kunci kontak juga posisi di off. Oh, berarti itu safety Pak ya? Iya. Safety dulu. Iya. Terus apa saja sih Pak komponen yang ada di paket strainer itu sendiri Pak? Jadi di sini ada strainer. Komponennya ada satu bracket, di sini juga ada selang. Iya. Terus di sini juga ada klep. Oke. Ya. Pertanyaannya Pak, kenapa Pak selangnya kok warna pink Pak ya? Iya. Kenapa kok selangnya dibikin warna pink? Bukan warna gelap Pak ya? Iya Pak. Karena di sini nanti akan bisa melihat adanya gelembung solar yang ada di dalam selang. Oh, seperti itu Pak ya? Iya. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Rudi Surya. Pasang strainer dapat diskon atau enggak? Dibantu Pak Benny mungkin. Pasang strainer dapat diskon atau enggak? Seperti itu Pak. Silakan Pak. Untuk pemasangan dari bulan Maret sampai bulan Juni kita ada paket. Jadi paket strainer plus pemasangan. Pemasangannya cukup 100.000 Pak. Dan strainernya harga cuma 900.000. Bisa dimanfaatkan untuk sampai bulan Juni. Nanti promo selanjutnya jika ada perpanjangan promo kita informasikan lebih lanjut. Oh, seperti itu. Sebaiknya dimanfaatkan. Oke. Berarti promo ini berlangsung sampai dengan Juni 2020. Harganya 900.000 plus pemasangan 100.000. Berarti 1 juta Pak ya, seperti itu ya. Belum termasuk PPN berarti Pak ya? Ya, betul. Oke. Ya, berikutnya dari Bapak Ferry ada pertanyaan. Bagaimana cara perawatan strainer? Bisa dibantu Pak Pendi? Oke, pertanyaan dari Pak Ferry ya, bagaimana cara merawat strainer? Nah, tadi sudah saya sampaikan, strainer di sini kan hanya dipakai sekali ya untuk seumur hidup ya. Nah, di dalam strainer di sini itu ada filter, filternya dari stainless steel ya. Oh, jadi filternya dari stainless steel ya, Pak Ferry ya. Nah, pembersihannya sangat simpel. Dilakukan pembersihan filter itu bersamaan saat kita mengganti fuel filter. Jadi kalau penggantian fuel filter di 20.000, nanti strainernya dilepas, kemudian filternya disemprot ya, dibersihkan pakai tiup angin ya. Kalau sudah bersih, pasang kembali, selesai. Jadi seperti itu saja. Simpel sekali. Simpel ya. aja Pak ya. Nah, jadi Bapak Ferry tadi udah catat ya, gimana sih simpelnya merawati strainer seperti itu ya. Lanjut ke Pak Heri. Tadi untuk pemasangan butuh waktu berapa lama Pak? Pemasangan strainer Pak? Jadi ada 2 tipe ya Pak Eka ya. Ya. Di sini ada new model sama old model. Oh, berarti ada 2 tipe ya? Iya. New model Jadi sama old model. waktu yang dibutuhkan sangat berbeda. Oh, Tidak sama. betul. Jadi untuk yang new model itu kita butuhkan waktu 30 menit. Untuk yang new old model itu kita butuhkan 60 menit. Oh, seperti itu Pak ya? Iya. Terus ada kendala nggak Pak pada saat proses pemasangan Pak strainer itu sendiri? Iya, biasanya itu kita ada sedikit terkendala pada unit, itu ada sedikit modifikasi. Ya. Itu dari customer. Contohnya seperti ada tambahan pemasangan box untuk penyimpanan alat-alat, dongkrak sama kunci-kunci. Oh, seperti itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Heri. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Setelah strainer terpasang di kendaraan terjadi masuk angin, itu gimana caranya Pak ya? Ya. Jadi setelah kita telusuri di
unit itu kita lihat cari permasalahannya, ternyata di klem selang itu kurang pengencangan. Jadi kita lakukan pengencangan lagi. Oh, hanya dikencang klemnya Pak ya. Iya. Oh, pemasangan klemnya rekan-rekan tolong dicatat Bapak Ibu yang live di Instagram Hino, bahwasanya klemnya yang dipasang harus lebih kencang gitu Pak ya. Iya. Dan ada lagi Pak Eko, saya tambahkan lagi. Di sini mungkin perlu pengecakan ulang lagi sebelum melakukan pemasangan strainer. Jadi di sini ada yang namanya drain plug ya. Ini di sini kalau dicek yang kita khawatirkan terjadi terbuka posisinya, jadi kurang kencang. Gitu ya. Itu juga salah satu penyebab masuk angin Pak ya. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang lagi live di Instagram? Nah, ini selanjutnya Pak Rudi Surya juga yang tanya, kalau saya pesen buat pasang 20 truk, saya apa terikat harganya? Pasangnya bertahap karena truknya jalan. Berarti ini maksudnya kalau beliau pasang 20 truk, harganya terikat nggak? Seperti itu Pak, mungkin dibantu. Untuk pemesanan masih di dalam bulan Juni, kita bisa ikat harga asal ada pemesanan PO resmi dan ada tanda jadi Pak di situ. Kita pastikan bisa. Nanti kalau masalah pemasangannya karena unit kan jalan itu kondisinya kan kondisional ya. Nanti yang pasti pemesanannya harus bulan ini. Oh, seperti itu Pak ya. Terakhir bulan Juni Pak. Betul. Ya, terakhir bulan ini. Karena kalau lewat bulan Juni harga udah berubah Pak ya. Ya, nanti jika promo ini diperpanjang kita akan informasikan lebih lanjut. Yang pasti ini sudah jalan ke bulan ketiga ya. Iya. Dan kemarin kita sudah jual di bulan Mei 100 pieces. Oh, luar biasa. Terpasang otomatis terpasang di 100 unit dan itu merupakan tambahan unit entry bagi cabang Malang ya. Oh, luar biasa. Untuk pemasangannya pun bertahap Pak ya, berarti Pak ya? Betul. Bertahap ya. Kondisional Pak. Oke. Ya, tapi jangan lama-lama Pak. Kalau bisa dikondisikan semakin cepat semakin baik karena semakin ditunda itu efeknya juga besar ya Pak Wendy ya. Karena B30 berarti nanti menyumbat filter solarnya. Jadi kerjanya tidak bisa optimal gitu. Siap. Ini dari Pak Dermo 58. Pertanyaannya Pak, kalau keluar kota atau luar pulau, pemasangannya bisa dilakukan nggak? Pak Pendi bisa bantu jawab Pak? Sebetulnya pemasangan ini sangat mudah sekali ya. Jadi katakanlah di luar pulau tidak terjangkau dari dealer, itu sebetulnya bisa dilakukan secara mandiri. Ya. Jika memang memungkinkan dekat dengan dealer, disarankan dipasang oleh dealer. Dan pemasangannya memang sangat mudah. Di sini cuma ada 2 lubang saja, in dan out. Jadi untuk inlet dipasang dihubungkan ke tangki solar, kemudian yang outletnya dihubungkan ke filter solar bawah. Cukup simpel sekali. Jadi dipasang di antara tangki solar dengan filter solar bawah. Oh, seperti itu Pak ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Muja 2019. Pak tanya, proses pemasangan butuh waktu berapa lama? Kayaknya tadi udah dijawab ya. Ya, coba dipastikan lagi ya, ulangi lagi. Jadi untuk proses pemasangan ini tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi ada 2 tipe, di new model sama di old model. Kalau untuk di new model itu yang kita butuhkan cuma 30 menit. 30 menit ya yang kita butuhkan. Untuk yang di old model itu 1 jam 60 menit yang kita butuhkan untuk pemasangan. Seperti itu ya. Berarti ada 2 tipe Pak pemasangan dan membutuhkan waktu pun berbeda. Di new model itu hanya butuh 30 menit dan di old model 60 menit. Seperti itu Pak ya. Oke. Ini lagi Pak pertanyaan dari Pak Gerard Nyul 78. Pak mau tanya, apabila saya pasang strainer filter solar bisa bertahan sampai berapa kilometer? Kayaknya jauh itu juga udah disampaikan Pak ya. Ya, mungkin diulangi sedikit aja Pak, biar lebih afdal seperti itu mungkin. Oke. Jika kita memasang filter solar ini, kita kembali ke asal awal ya, sebelum memakai B30. Jadi
penggantiannya bisa sampai 20.000 kilometer. Nah, jadi lebih panjang. Lebih panjang Pak ya. Ya berarti lebih panjang. Iya, 20. Baik. Terima kasih dari rekan-rekan atau Bapak Ibu yang live di Instagram. Kita tidak bisa menjawab semua chat yang sudah masuk ke live Instagram kami. Untuk sahabat Hino, jika ada kendala pada kendaraan, Anda dapat menghubungi kami melalui via layanan Customer Care Officer, yaitu di nomor 0859 5445 7822 PIC dengan bufanya. Saya ulangi, 0859 5445 7822. Ya, sedikit saya simpulkan dari penjelasan narasumber mengenai B30 strainer, strategi menjual dan cara pemasangannya. Ya, seperti itu. Dan Bapak Ibu jangan khawatir bahwasanya tadi sudah dijelaskan dari beberapa narasumber tentang strainer solusi untuk B30. Kami berharap informasi ini yang disampaikan tadi berguna bagi customer semua dan rekan-rekan. Kita yakin kita bisa. Seperti itu Pak ya slogannya. Kita yakin kita bisa. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Stay healthy, stay strong, and keep smile. Seperti itu. Terima kasih. 3, 1